bersedia nggak Albert untuk jadi backing vokalnya dia gitu. Jadi terus aku bilang wah, bilang ya buat Kak Glenn ya kenapa enggak gitu, karena buat aku kayak justru menjadi backing vokal seorang Glenn Fredly buat aku jadi kehormatan dan justru jadi kesempatan aku untuk bisa belajar sih. Halo sahabat Nova, kembali lagi di Berbagi Cerita. Dan hari ini di sebelah aku udah ada yang spesial, ada Albert di sini. Mungkin Albert boleh sapa-sapa sahabat Nova siang hari ini. Oke, hai sahabat Nova, perkenalkan nama saya Albert Fakdawer. Kalian boleh panggil saya Albert aja. Saya seorang penyanyi, seorang musisi. Nah, ngomongin musisi nih, ngomongin penyanyi, mungkin sahabat Nova yang nonton hari ini tuh udah dengerin lagunya Albert juga. Tapi mungkin kalau aku sih penasaran ya, awal seorang musisi, seorang Albert khususnya ya, Betul. Memulai perjalanan sebagai musisi itu kapan dan seperti apa? Wah, sebenarnya kalau misalnya kayak nyanyi itu udah dari kecil sih. Okay. Karena emang aku lahir dari keluarga, ya bisa dibilang keluarga yang suka musik dan memang cukup passionate sama musik gitu ya. Dan memang kayak papa mama emang tiap hari kita kayak suka nyanyi gitu, kayak ibadah terus lain sebagainya. Terus sempet juga udah mulai agak cukup SD gitu, udah mulai nyanyi bareng, diajakin di gereja terus mulai nyanyi. Jadi emang perjalanannya justru dari keluarga dulu, dari kecil terus mulai nyanyi and then tiba-tiba di 2004 itu sempat ngikutin ajang pencarian bakat di salah satu TV swasta nasional. Terus ya udah dari situ mungkin bisa dibilang kayak establish sebagai penyanyi. Oke, berarti ajang pencarian bakat itu batu loncatan seorang Albert bisa untuk dibilang memasuki dunia musisi. Benar banget. Oke. Setelah di ajang pencarian bakat itu apa nih yang Albert lakukan? Kadang kan ada ya orang yang setelah lomba mungkin ternyata Albert nggak berhenti sampai di situ. Albert yang melakukan apa? Tetap nyanyi sih, justru ya maksudnya bersyukurnya karena tiba-tiba langsung dapet juara 2 terus and then keluar dari situ justru malah emang semakin banyak kayak ya panggilan lah gitu, semakin banyak job untuk berkarir sebagai penyanyi. Dan waktu itu justru emang di tahun 2004 sempat ngeluarin single bareng juga sama almarhum Kak Glenn Fredly, judulnya Salam Bagi Sahabat, lagunya beliau. Jadi emang justru malah 2004 itu jadi sampai sekarang itu emang akhirnya tetap bermusik tuh tetap jalan, berkarir sebagai musisi itu tetap sampai hari ini. Jadi Bung Glenn Fredly itu ada di perjalanan sejarah bermusiknya seorang Albert. Banget, karena ya bisa dibilang dia menggores lah ya, menulis sejarah perjalanan bermusik aku sampai hari ini justru kan gitu. Mungkin sedikit lebih soal itu yang kamu pelajari nih dari seorang Glenn atau mungkin dari masa-masa bekerja sama itu. Kalau yang 2004 tuh kan jatuhnya masih kecil banget sih, maksudnya itu masih SD ya lah. Jadi kita sempat bikin single bareng terus dan bikin video klip bareng. Terus abis itu bahkan yang lebih berasanya lagi sebenarnya beberapa tahun sebelum Kak Glenn berpulang justru beliau almarhum sempat ngajakin aku buat bersedia nggak Albert untuk jadi backing vokalnya dia gitu. Jadi terus aku bilang wah, ya buat Kak Glenn ya kenapa enggak gitu, karena buat aku kayak justru menjadi backing vokal seorang Glenn Fredly buat aku jadi kehormatan dan justru jadi kesempatan aku untuk bisa belajar sih, belajar bagaimana dia berkomunikasi sama penonton, belajar bagaimana dia membuat sebuah konser, belajar bagaimana dia menghandle semua acara dari hulu ke hilir, dan gimana setiap pesan yang dia sampaikan lewat musik, lewat multimedia, lewat speech-nya dia di atas panggung. Buat aku kayak justru jadi pelajaran yang berharga banget. Tapi sebenarnya ada satu hal yang emang aku nyesel sih. Aku nggak waktu itu aku nggak directly
nanya sama dia. Apa itu? Maksudnya kayak gimana sih kok kepikiran untuk bikin kayak gini, gimana sih gini itu tuh nggak pengen yang ngobrol bener-bener belajar dari Glenn gitu ya. bener maksudnya pengen empat mata aja kita duduk di mana terus habis itu Kak ajarin dong gitu gimana sih Kak bikin gini gitu, nggak punya pemikiran ke situ sampai akhirnya ya menjadi sebuah penyesalan ketika dengar Kak Glenn berpulang gitu. Jadi kayak oh ya udah. Tapi di luar itu tetap banyak hal yang bisa kita pelajari dari mendiang gitu. Betul, Okay. benar. Albert, tadi itu ya kisah yang besar sekali bersama dengan Bung Glenn. Tapi kemudian yang membuat Albert bertahan pasti tetap diri sendiri dong. Pasti keinginan, pilihan. Betul. Nah, apa sih yang membuat seorang Albert bertahan, memilih untuk di dunia musik? Mungkin simpelnya kayak aku nggak bisa apa-apa kayaknya selain musik. Jangan gitu dong. Beneran karena emang secara akademis juga nggak punya prestasi apa-apa. Karena emang berarti dari dulu udah fokusnya di musik. karena dari dulu emang udah sama musik tuh emang kayak udah jadi bukan kacang goreng tapi maksudnya karena itu setiap hari udah jadi habit dan udah jadi budaya dan udah jadi kayak identitas aja gitu. Kalau nggak main musik ada yang gitu kurang, ada yang kurang kayak gitu. Makanan tanpa garam gitu. Ya, justru kayak aku ngerasanya kayak susah untuk mundur atau balik badan atau balik kanan untuk nggak bermusik gitu. Jadi kayak ya udahlah maju aja gitu. Sebagai musisi. Berarti kecintaan terhadap musik. Tapi kayaknya sahabat Tova juga perlu tahu bahwa ternyata gak gampang kan tentunya ada di dunia musik. Boleh dong di spill yang mungkin sering buat harus narik nafas atau banget. Karena banyak banget karena gini sebenarnya kan kalau kita ngomongin musik secara keseluruhan nggak bicara tentang bagaimana proses pembuatannya lagunya doang gitu. Tapi ada kayak music videonya. Ada kayak nah itu kan butuh banyak kepala dan yang jadi tantangannya adalah bagaimana menyatukan kepala agar menjadi satu visi, ngelihat visi yang sama. Nah itu jadi tantangan bahwa ada yang mungkin dalam pekerjaan ada yang mungkin nggak setuju, ada yang mungkin nggak sependapat gitu, atau bahkan mungkin secara karya jadinya tidak maksimal gitu. Nah maksudnya kayak di dalam musik tuh ternyata dunia musik seluas itu gitu. Kalau kita pikirin tuh, kalau kita jalanin gitu ya, dunia musik tuh seluas itu sampai akhirnya kita mesti berproses dengan keadaan dan berproses dengan mungkin kepribadian satu sama lain gitu. Nah jadi sahabat Nova kalau misalnya lihat seorang Albert cinta banget sama dunia musik, nggak yang mulus-mulus banget juga gitu ya? Kayaknya nggak ada mulus-mulusnya. Justru nggak ada mulus-mulus. Nggak ada mulus-mulusnya, tapi maksudnya itu justru memperkaya kita untuk memiliki banyak sudut pandang dan mulai berpikir keras untuk cari lagi ide, untuk kreatif lagi, dapat lagi ide, terus berusaha sekreatif mungkin untuk membuat lagu, atau mungkin justru proses kehidupan itu yang jadi akhirnya inspirasi kita buat berkarya lagi. Justru tantangannya tadi bisa menjadi inspirasi untuk buat lagu baru. Benar, kenapa enggak? Lebih dari 1000 senja kita telah bersama dalam kedamaian cinta. Kamu, aku, kita takkan mampu berjauh-jauhan. Kamu dan aku satu. Baby, I want you more. Ku kecup keningmu, peluk erat dirimu, genggam jemarimu, tetap abadi.